Kita umur kita 60-70 tahun. Singkat saja. Tapi Allah katakan kita sebagai khaira umat. Kenapa? Alasannya ini. Dakwah. Dulu ternyata Bani Israel itu tidak diperintah dakwah. Yang berdakwah cuma nabi-nabi saja. Banyak nabi-nabi Bani Israel. Kalau nabinya mau meninggal dunia, diingatkan kaumnya, dikatakan, wahai kaumku, setelah aku mati nanti Allah hantar nabi yang baru, kalian ikut nabi itu. Beda dengan Rasulullah SAW, 23 tahun kenabian, meyakinkan seluruh sahabat, setelah aku la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah aku, maka kerjaku menjadi kerja kalian. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surah Yusuf itu Allah katakan, wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Da'i itu mengajak manusia kepada Allah. Kalau ngajak manusia kepada manusia itu bukan da'i, Pak. Itu jurkam, Pak. Saya datang ke sini bukan untuk memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu, nggak penting. Bapak nggak perlu tahu dari Sulaiman itu orang mana, anak siapa, kerjanya apa, itu nggak penting. Minta maaf Pak, saya itu live di TikTok. Karena di sini banyak umat juga, dan saya sudah 1 tahun main TikTok, dan itu sudah 49 orang masuk Islam di sini. Takbir. Jadi semua bisa menjadi sarana dakwah. Ya, gunakan seluruh potensi yang ada untuk mengajak manusia kepada Allah. Nah, itu da'i itu di sana Pak. Dakwah itu bukan hanya di masjid saja. Ya, dakwah itu siraj. Siraj munira kata Allah. Lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada apa? Cahaya lentera akan datang ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Nah itu Pak. Jadi Bapak tidak usah takut dengan maksiat Pak. Kalau nampak ini orang datangi sana. Jadikan tempat-tempat maksiat menjadi majelis-majelis ilmu. Amin. Baik, hadirin sekalian, tadi Syekh Syakir baca ayat ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kata Allah, laki-laki dan wanita adalah the best of nation. Nah, itu bahasa diterjemahnya begitu. Khaira ummat, umat yang terbaik, sebaik-baiknya umat. Maknanya tidak ada umat yang lebih baik daripada kita. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Di Amerika ada manusia. Di Eropa ada manusia. Di Afrika ada manusia. Di Australia ada manusia. Bahkan di kutub utara, kutub selatan itu ada manusia. Nah, maka kita mesti berpikir bagaimana mendatangi dan memberi manfaat untuk mereka semua, untuk manusia semua. Seandainya di bulan ada manusia, maka dari masjid ini harus berpikir bagaimana membawa manfaat ke bulan. Ya Pak. Kalau di bulan itu ada manusia Pak, sudah pasti ada rumah makan Padang di bulan Pak. Betul nggak? Nah, itu orang kampung saya tahu cuma memikirkan manfaat bagaimana orang makan enak. Tapi bukan manfaat itu yang dimaksud ayat ini. Apa manfaatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah. Dan ajak mereka untuk beriman kepada Allah. Ya, itu iman itu setelah dakwah Pak. Amar ma'ruf nahi munkar wa tu'minuna billah. Pertama kali saya dengar ayat ini dulu di Bali Pak, 23 tahun yang lalu. Saya mulai mentadaburi ayat ini. Kenapa Allah menyanjung kita
dan mengatakan kita sebagai khaira ummat. Why? Kenapa, Pak? Pernah nggak bapak-bapak berpikir, ibu-ibu berpikir, kenapa Allah katakan kita sebagai khaira ummat? Ya. Kenapa bukan umatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, atau umatnya Nabi Isa alaihissalam? Ya. Kalau umatnya Nabi Musa alaihissalam itu hadirin sekalian, umur mereka sampai 1000 tahun, 800 tahun, 600 tahun. Bahkan dalam kitab Bukhari, itu Sahih Bukhari, itu diceritakan tentang ciri-ciri, tanda apa? Ciri khas umat Nabi Musa alaihissalam. Wah, luar dahsyat, Pak. Kalau mereka sujud bukan hanya kepala mereka berbekas, tempat sujudnya cekung, Pak, batu. Satu orang ahli zikir dari kalangan Bani Israel, dia sanggup duduk berzikir dari Jumat ke Jumat depan tanpa berdiri. Mampu nggak gitu, Pak? Nggak mampu. Luar biasa mereka itu umat. Umur mereka panjang, ibadahnya banyak. Tapi Allah tidak katakan Bani Israel sebagai khaira umat. Kita umur kita 60-70 tahun. Singkat saja. Tapi Allah katakan kita sebagai khaira umat. Kenapa? Alasannya ini. Dakwah. Dulu ternyata Bani Israel itu tidak diperintah dakwah. Yang berdakwah cuma nabi-nabi saja. Banyak nabi-nabi Bani Israel. Kalau nabinya mau meninggal dunia, dia ingatkan kaumnya, dikatakan, wahai kaumku, setelah aku mati nanti, Allah hantar nabi yang baru, kalian ikut nabi itu. Ya. Yeah. Beda dengan Rasulullah SAW, 23 tahun kenabian, meyakinkan seluruh sahabat, setelah aku, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi setelah aku, maka kerjaku menjadi kerja kalian. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di surah Yusuf itu Allah katakan, wahai Muhammad, kabarkan kepada umatmu, inilah jalanku, ajak manusia kepada Allah. Kepada siapa? Allah. Da'i itu mengajak manusia kepada Allah. Kalau ngajak manusia kepada manusia itu bukan da'i, Pak. Itu jurkam, Pak. Ya. Kalau mengajak manusia kepada dirinya, nah itu dajjal, Pak. Ya, kalau ada orang datang ke sini, Pak, Bapak ikut saya nanti Bapak selamat. Nah itu hati-hati, Pak. Itu pasti ante-antenya dajjal. Ya. Saya datang ke sini bukan untuk memperkenalkan diri saya kepada Bapak Ibu, nggak penting. Bapak nggak perlu tahu dari Sulaiman itu orang mana, anak siapa, kerjanya apa, itu nggak penting. Informasi-informasi yang tidak meningkatkan iman itu. Ya. Nggak ditanya juga nanti dikubur kan. Orang mana dari Sulaiman, nah, itu ditanya. Tapi saya datang ke sini mau menceritakan tentang kibri Allah, kebesaran Allah, supaya jamaah semua kenal dengan Allah. Ya. Jadi ternyata dulu yang berdakwah cuma nabi-nabi saja, kaumnya cuma ibadah saja. Jadi nabi-nabi buat usaha dakwah. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Laila wan nahar, malam dan siang. Cuma 82 orang yang ikut. Bapak. Namun Rasulullah SAW dari hari pertama dapat wahyu. Umur 40 tahun. Jadi Rasulullah itu dari umur 25 tahun, setiap tahun berkhalwat di Gua Hira. Bapak pernah pergi haji umrah ya? Nanti pergi. Ya. Napatilas perjalanan Nabi ke Jabal Nur itu. Subhanallah Pak, itu tinggi Pak Gunawan. Dan Nabi SAW setiap tahun mengasingkan diri berkhalwat di Gua Hira 40 hari setiap tahun. Nggak usah ditanya juga kenapa 40 hari, nanti panjang lagi penceramah kita Pak. Ya. Sampai umur 40 tahun, di suatu malam bercahaya itu gua Pak. Ternyata malaikat Jibril datang. Ketakutan Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat Jibril langsung berbisik di telinganya,
Rasulullah SAW, Iqra. Nah itu pertama wahyu itu Pak. Maka Nabi katakan, aku tak pandai membaca. Nah, dipeluk Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat yang turun pertama itu hadirin. Nabi SAW ketakutan dan menghafal itu 5 ayat sambil berlari. Jadi menghafal Quran yang terdahsyat itu bukan dengan membaca Pak, tapi dengan ditalkinkan, dengan diperdengarkan. Maka banyak kita lihat anak-anak kecil belum bisa baca tapi sudah hafal Quran. Karena didengarkan oleh ibunya dari bayi, dari dalam perut ibu dalam posisinya ngaji terus. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW sampai di rumah, siapa yang pertama disampaikan kabar ini? Ibunda Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Rasulullah SAW menceritakan tentang kejadian di Gua Hira tadi. Dan Ibunda Khadijah sudah menunggu hari itu. Karena sebelum melamar Rasulullah, Ibunda Khadijah sudah dapat kabar dari pamannya Waraqah bin Naufal, itu Muhammad akan jadi Nabi. Jadi Ibunda Khadijah itu sudah tahu tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Rasulullah SAW. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Nabi langsung datang kepada sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar mendengarkan 5 ayat ini tentang wahyu ini, langsung berlari menjemput teman-temannya. Dan esok hari Sayyidina Abu Bakar sudah mengislamkan 9 orang. Kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam, sudah berapa orang kita Islamkan, Pak? Datang kepada sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Ali pun masuk Islam. Datang kepada khadimnya Zaid bin Harithah. Zaid pun masuk Islam. Dan semua langsung menjadi dai tanpa diperintah. Mereka Allah berikan yufaqihu fid din, kefahaman akan perkara agama. Bahwasanya kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus disampaikan.